Halo guys. Pilih kartu untuk kali ini untuk melihat energi percintaan kamu. Dan seperti biasa kita mulai dari nomor 1. Video ini untuk yang kali ini timeless, jadi tidak ada jangka waktunya. Kita lihat energi percintaan kamu. Nomor 1, lavender, surround yourself with love. Gold, you don't need someone else to fix you. Nostalgia, focus on here and now. Aku ngeliat di sini kalau kalian single dan udah lama mungkin nggak pacaran, it's time for you to actually going back to the dating scene, dimana kalian dating lagi. Kalau aku lihat di sini mungkin untuk sebagian dari kalian juga udah lama nih nggak ketemu sama mungkin teman-teman. So di sini disuruh untuk kayak going out, mingle, mau kamu jalan keluar ataupun mau kamu coba main dating apps. Intinya throw yourself out there, ya. Jadi jangan sendirian terus. Tapi di sini juga dibilang you don't need someone else to fix you. Jadi aku lihat di sini kayak masih ada nih beberapa hal yang perlu kamu beresin tentang diri kamu. Karena seperti yang kita tahu, kita akan menarik siapa kita, Atau mungkin selama ini kalau kamu ngerasa kayak, kok gue narik orang yang salah terus, itu berarti ada di dalam diri kamu yang mesti kamu benahi untuk supaya kamu narik yang lebih baik. Karena kan apa yang kita tarik itu ya diri kita sendiri, sama seperti diri kita sendiri gitu loh. Kalau kita masih banyak hal-hal yang harus kita beresin, ya berarti di diri orang yang kita tarik pun akan sama. Makanya kalau kamu merasa kamu narik orang yang salah terus, berarti kan dari diri mereka harus ada yang mereka perbaiki. Karena apa? Karena dari diri kamu pun masih banyak yang harus kamu perbaiki. Gitu loh. Kalau kata orang zaman dulu, jodoh kita adalah cerminan diri kita sendiri. Two of Cups, Four of Swords, King of Cups, dan Knight of Swords. So yang aku lihat di sini sebetulnya, kalau kamu single, bisa jadi sekarang memang ada yang lagi senang sama kamu, mungkin kamu nggak tahu, atau mungkin
untuk sebagian dari kamu bisa jadi ini juga orang lama yang belum move on dari kamu. Tapi kalau misalnya ini ada orang lama yang belum move on ini, ada hubungannya sama kamu yang mana kamu juga belum move on dari dia. Oke. Tapi kalau kamunya udah move on, berarti situasinya nggak kayak gini lagi. Oke, itu hanya untuk yang kalau kamunya juga udah berapa lama tapi kayak kamu masih merasa kamu mencoba gitu loh. Kamu mencoba untuk mungkin untuk dating sama orang lain tapi mungkin belum bisa. Oke. Dan untuk sebagian dari kalian, ingat ya, ini general reading. Jadi bukan berarti aku ngomong kayak gini walaupun kesannya mirip sama keadaan kamu, belum tentu itu buat kamu juga sebenarnya. Untuk sebagian dari kalian di sini aku lihat ada Two of Cups and Four of Swords. Two of Cups ini kan orang yang sama-sama menginginkan, orang yang sama-sama mau. So aku lihatnya di sini kalian masih sama-sama mikirin. Dan kalau keadaannya seperti itu, aku ngelihat orang ini akan balik lagi, akan datang lagi ke dalam kehidupan kamu. Nah, datang lagi ke dalam kehidupan kita, bisa jadi memang itu jodoh kita, karena nggak ada yang tahu ya. Dan bisa jadi juga ya untuk menyelesaikan apa yang belum selesai doang, habis itu dia pergi lagi. Ya intinya kalau bukan jodoh. Jadi kembali lagi itu nggak pasti harus jodoh juga. Oke. Tapi yang pasti di sini aku lihat, karena di sini kan surround yourself with love, dan di sini juga you don't need someone else to fix you. Berarti di keadaan ini sebetulnya, kalau memang orang ini akan datang, kamunya sendiri harus bahagia dulu nih. Makanya dibilang surround yourself with love. Entah itu kamu coba dating around, kamu gak usah nungguin orang ini kan. Ibaratnya ya kalau orangnya datang ya kan. Walaupun kartuku bilangnya begitu ya. Tapi kan ya ini general reading. Kalaupun misalnya orang ini datang, kamu disuruh untuk kayak doing things that you love. Apapun itu. Yang tadi aku bilang, mungkin kamu udah lama gak ketemu sama teman-teman kamu. Maybe it's time buat kamu untuk mulai ketemu lagi. Atau mungkin selama ini kamu udah merasa temen gue udah pada hilang. Apalagi kita tambah umur, temen tuh tambah dikit gitu. Temen gue udah pada hilang. Ya mungkin you need a new circle. Mungkin kamu ikut kegiatan apa, atau mungkin memperkaya ilmu kamu belajar tentang sesuatu yang pada akhirnya nanti di sana kamu akan ketemu orang. Jadi aku lihat di sini juga salah satunya kamu disuruh untuk cari network baru, cari circle baru. Walaupun ini bicaranya tentang energi percintaan ya, tapi memang kalau kita bilang percintaan itu tidak melulu harus ngomongin percintaan. Kalau kita bicaranya tentang hidup ya, percintaan itu kan bagian dari hidup. Ini lebih kepada kamu akan attract cinta saat kamu juga sudah ada cinta. Jadi bukan dalam keadaan kamu lagi jenuh, lagi desperate. Nah itu malahan kamu gak narik sebenarnya. Dan untuk sebagian dari kalian sih aku ngelihat dating is one of the options. Ya, salah satu optionnya itu dating. Mungkin kamu butuh kenal orang baru, ibaratnya ya anggap aja calon pasangan, bukan cari pasangan tapi calon pasangan. Kalau calon pasangan kan ibaratnya kita juga merotasi ya. Jadi kenal aja beberapa, dari situ juga mungkin kamu lebih mengenal orang dan juga kamu juga kayak punya kehidupan sosial juga gitu. Karena aku lihat di sini yang lebih ditekankan sebenarnya kehidupan sosial kamu nih.
Karena buat yang memang akan datang nih orangnya, ya orang itu akan datang. Kita nggak akan pernah tahu itu kapan, itu rahasia semesta. Di sini sih aku lihatnya datang, kapannya aku nggak tahu. Ya, kalaupun misalnya ini bukan orang lama, akan ada orang yang masuk ke dalam kehidupan kamu. Either itu orang baru atau orang lama, akan ada yang masuk ke dalam kehidupan kamu. Tapi for the meantime, kamu disuruh untuk buka hidup kamu. Buka hidup kamu, you know, like knowing new people, kayak gitu. Sekarang kamu masanya lagi disuruh begitu, dan bukan cuma itu. You don't need someone else to fix you. Berarti apa? Kamu di sini disuruh belajar untuk bahagia itu bukan harus punya hubungan. Justru orang yang baru bahagia pada saat dia punya hubungan, itu orang yang gak akan bisa punya hubungan sebenarnya. Karena hubungan itu bukan memberikan kebahagiaan sama kita. Nah, itu yang banyak orang kurang paham sebetulnya. Kamu harus bahagia dulu, makanya kamu akan memberikan kebahagiaan di dalam hubungan kamu. Jadi kamu juga tidak clingy, kamu juga nggak merasa pasangan kamu itu punya tanggung jawab untuk membahagiakan kamu. Oke? Kalau kamu masih orang yang belum paham kayak gitu-gituan, better kamu coaching. Coachingnya khusus di relationship gitu. Untuk bisa kamu tahu gitu, apa sih yang harus gue lakukan, apa yang harus gue, kadang gini loh, kita sendiri pribadi, kita nggak bisa ngelihat kekurangan diri kita sendiri. Ada kekurangan diri kita yang bahkan tidak kita sadari bahwa itu adalah kekurangan. Nah, kita butuh orang lain, ya, misalnya si coach itu, untuk melihat sebetulnya apa sih yang membuat gue ini susah dapat pasangan, atau mungkin apa sih yang membuat gue selalu narik orang yang salah gitu. Nah, kamu bukan butuh tarot reader kalau kayak gitu. Kamu butuhnya relationship coach untuk bisa ngasih tahu kamu apa yang salah dari diri kamu yang harus kamu perbaiki supaya kamu bisa menarik yang benar. Kalau tarot reading kan nggak ngomongin ke situ, nggak ngebenerin kamu. Oke? Tarot reading itu hanya membaca situasi. Ya, jadi kamu harus tahu apa yang kamu butuhkan. Oke, sebenarnya ini readingan juga very simple. Kalau yang aku lihat di sini, message-nya very light, nggak ada hal-hal yang jelek atau gimana, nggak ada. Ini adalah proses seseorang yang bertumbuh untuk bisa menarik orang yang lebih baik. That's it. Cuman ngomong ini itu. Dan di sini dibilang, don't worry, there will be someone either itu new or someone from the past yang akan datang dalam kehidupan kamu. But what you need to do is surround yourself with the good people. Kamunya sendiri juga fokus on yourself, on your growth, ya, dimana kamu juga mulai belajar tentang bagaimana menjadi pasangan yang baik, bagaimana memilih pasangan yang baik. Kalau kamu belum paham yang tadi aku bilang, you need a relationship coaching. Karena 90% orang itu tidak paham sama kenapa dia menarik orang yang salah. 90% orang tidak paham itu. Dan itu butuh ilmu dan butuh pengalaman sebetulnya untuk orang bisa sampai sana. Nah, pengalaman itu either kita cari sendiri, orang nyari sendiri pengalamannya juga belum tentu dia bisa ngerti. Karena itu balik lagi, pengalaman itu didukung oleh kecerdasan emosional untuk kita bisa benar-benar melihat gitu. Sama kayak apa ya? Ya pokoknya intinya bukan kadang juga sih. Most of the time kita butuh orang lain untuk bantu kita, untuk ngelihat diri kita. Apa yang salah sama kita? Kadang yang tadi aku bilang, kadang kita sulit untuk berkaca sama diri kita, bahkan untuk hal-hal yang tidak kita sadari. Namanya udah nggak sadar, jadi gimana taunya kalau nggak sadar, ya kan? Kita hanya akan tahu sesuatu yang sudah kita sadari kan. Kita baru akan bisa ngeberesin sesuatu yang sudah kita sadari. Kalau yang belum disadarin ya harus ada sadarnya dulu. Nah, si sadarnya ini dimana peran orang lain atau orang-orang yang punya pengalaman dan punya ilmunya itu untuk nge-guide kita.
supaya kita jadi lebih paham kita nih kenapa, apa yang salah nih sama aku gitu. Oke? So, seperti biasa kita lihat di readingan lanjutannya. Kedepannya lagi gimana? Apakah orang yang datang ini juga mungkin seperti apa? Kita lihat lagi di readingan lanjutannya yang bisa kamu lihat di membership. Untuk yang belum member, kalian bisa member dulu, klik link yang ada di bawah video ini untuk join ke membershipnya. Oke? So, thank you so much guys for watching and I'll see you in the next video. Bye. Oke, sekarang kita nomor 2. Energi percintaan kamu. Nomor 2. Let them go. Stars, you can manifest your every wish. Surround yourself with love. Ini memang bukan kartu healing, tapi aku ngelihatnya lebih ke arahnya healing. Oke, di sini dibilang bahwa kamu akan bisa menarik apa yang kamu inginkan, but make sure you know what you want. Kamu akan menarik apa yang kamu mau, tapi kamu harus tahu apa yang kamu mau. Itu baik nggak buat kamu? Surround yourself with love. Mungkin kamu sekarang, apalagi di sini ada let them go. Mungkin beberapa dari kalian baru putus, cerai, yang kalian masih grieving. Just focus on your healing, focus on your grieving process. It takes time, but it's really needed. Kalau kamu memang pengen punya hubungan yang baik, pasangan yang bagus, kamu harus tahu bagaimana. Kamu harus tahu semua itu harus melewati proses di dalam diri kita sendiri. Four of Pentacles. Nah, di sini aku ngeliat kamu masih holding on to something from the past, maybe. Kamu merasa disakiti, kamu merasa dikhianati, whatever it is. So you still keep all those stories within you, in your heart, in your head. Kamu masih, karena memang masih dalam proses grieving. Kadang kayak gini kita butuh bantuan. Misalnya looking for a coach or therapist untuk bantu kamu untuk bisa keluar dari situasi ini. Eight of Wands. Aku ngelihat di sini kayak kamu pengen buru-buru keluar dari situasi ini. Wow, that's the first insting yang kita manusia punyai saat kita lagi ngerasa sakit, kita lagi merasa menderita. Insting pertama yang keluar itu adalah pengen cepet-cepet keluar. But nggak ada proses yang bisa dicepet-cepetin kalau ujungnya mau benar. Nggak ada hubungan yang bisa dicepet-cepetin kalau memang mau hubungan itu kuat. Okay, semua itu ada prosesnya. Jadi selama kamu tidak mau menjalani proses itu, ya kamu nggak akan pernah dapat outcome yang baik. Dan itu adalah pilihan. Chariot. Aku masih ngeliat di sini kayak kamu masih pengen buru-buru, pengen mungkin going back to the dating app or whatever. Tapi kamu sendiri juga belum mau buka diri. Aku nggak bilang itu salah. Sometimes we need, meeting new people to distract our mind, the pain that we are, holding. Cuman for distraction is okay. Tapi tetap harus balik lagi, dimana kita harus ingat juga kalau kita sedang lagi dalam proses healing itu sendiri. Kita nggak bisa kabur dari diri kita sendiri. That's something that you have to understand. Okay.
Dan the Hangman di sini bicara tentang inspiration, bicara tentang awareness, kesadaran bahwa apa yang kamu alamin ini pasti punya pelajarannya. Jadi ya ini situasi ini orang banyak kan nggak mau gitu. Karena apa? Nggak enak. Cuman untuk kita mendapatkan sesuatu yang nggak enak, kita harus melewati proses yang nggak enak gitu loh. Kalau proses itu nggak mau dijalanin, ya kamu nggak akan pernah tahu apa yang enak nantinya akan gimana. Kamu nggak punya ilmunya karena kamu nggak jalanin proses yang seharusnya dijalanin oleh setiap manusia. Kamu nggak mau jalanin. Jadi kalau aku lihat di sini, ini bukan bicara kamu bisa aja ketemu orang dalam situasi ini, bisa aja kalau menurutku. Tapi masalahnya, kamunya sudah mampu belum melihat yang mana yang terbaik buat kamu? Yang tadi aku bilang, first instinct itu orang merasa, oh kehilangan cinta harus digantikan dengan cinta baru supaya kita bisa move on. Bukan move on, tapi distraksi sebenarnya. Move on dari orangnya bisa, move on dari rasa sakitnya, nah itu sebenarnya enggak. Karena kita tanpa sadar kita akan membawa baggage itu ke hubungan kita yang baru nantinya. Jadi nanti hubungan kita yang baru, kita jadi punya isu di situ. Karena nggak benar-benar diselesain, karena proses healingnya diloncatin. Gitu lah. Oke. Ya. Ada judgment. Dan ini kartu kamu banyak banget yang major. Kalau kartu-kartu major keluar, itu biasanya kita sedang ada di dalam situasi yang kita nggak bisa terlalu banyak kontrol. Karena berarti kita lagi disuruh melakukan sesuatu sama universe dan kita nggak bisa kabur dari itu. Oke. Judgment di sini aku lebih ngelihat ke penilaian kamu terhadap apa yang sudah kamu lewati. Jadi ini proses pemahaman tentang apa yang sudah kamu lewati. Dan di sini kan tadi aku bilang ada you can manifest your every wish. Jadi di sini bilang bahwa kamu akan bisa kok dapetin apa yang kamu inginkan selama kamu tahu apa yang kamu inginkan, dan selama kamu juga nggak holding on to your pain, grudges, ya perasaan kayak dendam misalnya atau perasaan benci. Dan di sini dibilang bahwa semua itu ada pelajarannya, ada karmanya. Aku lebih senang ngomongnya lesson sih. Ada lessonnya. Jadi supaya apa? Kalau kamu belajar lessonnya supaya kamu tidak mengulang kejadian yang sama. Mungkin kamu diselingkuhi. Orang bisa selingkuh itu bisa berbagai macam alasan sebetulnya, nggak cuma satu. Oke. Aku tidak membenarkan misalnya kamu diselingkuhi. Aku nggak membenarkan orang yang selingkuh. Tapi ada mungkin ada hal yang membuat dia selingkuh. Mungkin karena kamu sering berantem, dia merasa kamu tidak memahami dia, atau akhirnya dia mengenal bahwa kamu tidak sesuai sama yang dia mau, whatever reason. Dan buat kamu juga sebetulnya, apakah kamu benar-benar kenal sama orang ini pada saat kamu apakah ya berarti orang itu kan nggak berubah tiba-tiba ya, nggak ada perubahan tiba-tiba. Jadi selama ini apakah kamu udah cukup mengenal dia atau belum? But the point is, dari readingan ini yang aku lihat bahwa karena justice itu kan bicara tentang keadilan ya. So aku melihatnya di sini kayak mungkin kamu merasa apa yang dia lakukan ke kamu itu tidak adil.
apapun yang dia lakukan, aku tidak tahu, tapi kamu merasa tidak adil. Ini bisa masuk juga. Dan saat kita merasa tidak adil dan segala macam, itu menandakan bahwa kita belum betul-betul tahu masalahnya itu apa. Ya, yang namanya orang disakitin pasti ngerasanya, aduh, nggak adil nih, gue disakitin, sedangkan dianya enggak. Ya, itulah makanya kita butuh proses healing itu. Sampai si perasaan tidak adil di sini itu pelan-pelan memudar. Saat kita sudah tahu pelajarannya apa, kita sudah tidak akan tersakiti lagi. Dan perasaan tidak adil ini akan hilang. Jadi perasaan tidak adil ini akan hilang saat kamu tahu apa pelajaran yang sedang diberikan oleh semesta buat kamu melewati orang ini. Paham ya? Itu yang harus kamu cari tahu. Itulah kenapa aku sering bilang sama orang, kamu mungkin butuh orang lain untuk bisa lebih ngasih tahu kamu. Kadang kita kan lagi emosi, kita juga merasa tersakiti, kita mungkin juga pengalamannya belum banyak, kita selama ini belum cukup dewasa untuk melihat ke dalam diri. Itulah dimana kita butuh sosok lain yang lebih punya pengalaman, yang lebih punya ilmunya dibanding kita, untuk nge-guide kita, untuk ngasih tahu kita masalah kita tuh sebenarnya dari mana. Kayak misalnya kamu belum pernah ke Amerika, walaupun kamu ngeliat di majalah atau apa, oh Amerika tuh kayak gini, kayak gini, kayak gini. Tapi kan kamu nggak punya experience-nya karena kamu nggak pernah ada di Amerika. Berarti untuk benar-benar tahu orang-orang di sana gimana, bahkan mungkin media nggak ngasih lihat apa yang sebenar-benarnya atau yang real life-nya. Nah itu kan kita tanya sama orang yang pernah tinggal di sana atau pernah mengunjungi tempat itu dalam kurun waktu yang lama. Jadi ada hal yang kalau kita belum pernah ada di pengalaman itu, kita nggak tahu. Dan kita butuh tahu lebih banyak dari orang yang sudah punya pengalaman itu. Pengalaman kalau kita bicaranya hidup. Ada orang yang misalnya contoh ya, kawin cerai berkali-kali, tapi dia tetap tidak belajar. Berarti dia sebenarnya tidak ada di tempat itu. Walaupun, tapi dia pernah nikah loh, dia pernah cerai loh. Iya betul, dia mengalami perceraian, tapi dia tidak mengalami pelajarannya. Itu yang kita sebut dengan orang cuman lewat transit doang. Orang transit sama bener-bener tinggal kan lain. Oh dia cuman transit nih, dari Jakarta terbang ke Eropa, ke Perancis misalnya. Ya dia cuman transit doang sebentar, atau dia cuman sebagai pramugari, dia transit doang. Tapi dia tidak tinggal di sana, jadi dia tidak betul-betul tahu. Nah orang yang menikah dan dia bercerai, dia menikah lagi, bercerai lagi misalnya, tapi masih banyak kepahitan di dalam dirinya, itu karena dia nggak pernah benar-benar, dalam tanda kutip ya, quote on quote, dia tidak pernah benar-benar mengalami pernikahan itu secara sadar. Jadi selama dia tidak menikah, selama dia menikah dengan ketidaksadaran. Itulah banyak orang bilang hidup tapi tidur. Hidupnya dijalanin tapi tertidur. Tertidur di sini maksudnya apa? Karena dia belum sadar. Kesadaran itu yang membuat orang tuh bangun. Makanya disebutnya awakening, awaken, sadar. Oke, so kita lihat lagi di readingan lanjutannya gimana. Akan ada apa buat kamu di kedepannya lagi. Kita lihat di readingan lanjutannya. Buat kalian yang belum member, kalian bisa member dulu. Klik link yang ada di bawah video ini untuk lihat kelanjutan dari video ini. Oke, thank you so much guys for watching, and I'll see you next video. Bye. Untuk nomor 3, sekarang untuk nomor 3 kita lihat energi percintaan kamu. Escapist, come home to yourself. Homeward, take yourself out on a date.
sun. Paint the sun back into your sky. Death, Justice, Three of Wands, and Three of Pentacles. Oke. Di sini yang aku rasain lebih ke untuk kalian yang single sebetulnya. Mungkin kalau yang sekarang punya pasangan, not so much. Mungkin ini bukan bacaan untuk kalian, tapi ini aku ngeliatnya lebih ke untuk yang single. Di sini ada death dan ada justice. Aku ngeliat di sini beberapa dari kalian baru putus misalnya. Baru putus atau mungkin udah beberapa saat ya. Jadi intinya you are single right now. Dan di sini dibilang ada beberapa dari kalian yang mungkin lagi pengen take a break from dating atau sebagian memang udah siap untuk dating. Ya. Whatever it is, di sini dibilang apa yang sudah kamu pelajari tentang diri kamu, tentang hubungan dari hubungan kamu yang lalu. Kebanyakan orang setelah mereka putus, mereka nggak belajar dari masa lalu. Kalaupun belajar, sebenarnya bukan belajar, tapi lebih kepada miara trauma, memelihara trauma. Di sini dibilang, kenali dulu diri kamu. Apa yang kamu cari? Apa yang kamu inginkan dari seorang pasangan? Dan apa yang bisa kamu berikan? Supaya kamu bisa menciptakan suatu hubungan yang lebih baik. Kalau kita nggak belajar, yang ada kita akan mengulang kesalahan yang sama. Dengan orang yang berbeda. Siklusnya gitu-gitu aja kalau kita nggak pernah benar-benar naik kelas nih gitu. Di sini dibilang untuk kalian yang memang belum pengen dating nggak apa-apa. Take time. It's not something that you need to rush anyway. Kamu nggak perlu rushing, buru-buru dating. Just enjoy your life dibilang di sini. Maybe kalau kamu nggak mau dating, maybe kamu join kelas-kelas untuk meningkatkan skill kamu, kualitas diri kamu. Dan when I talk about skills, orang langsung mikirnya tuh skill itu lebih kepada ya hal-hal yang ya either hobi atau making money. Nggak salah sih sebenarnya. Cuman di sini juga dibilang bahwa bukan di sini dibilang. Kalian harus paham yang namanya relationship itu butuh skill. Nah, ini yang kebanyakan orang tidak paham. Untuk membangun sebuah hubungan, kamu butuh skill. Communication skill, listening skill, emotional intelligence gitu loh. Jadi, skill dalam membangun suatu hubungan itu banyak sebetulnya. That's why kalau kita perhatikan banyak orang-orang yang gak sukses dalam berhubungan karena mereka gak punya skillnya. Dan mereka nggak paham kalau hubungan itu membutuhkan skill. Gitu loh. Belajar tentang self-awareness, belajar tentang diri, apa yang mungkin selama ini
kamu nggak paham tentang pasangan, nah mungkin kamu boleh cari relationship coach buat kamu jadi lebih paham tentang hubungan gitu loh. Itu kan membangun skill juga. Yang tadinya kamu nggak tahu jadi tahu, ya kan? Supaya kamu tidak mengulang kesalahan di depan. Nah, begitupun juga yang siap dating, di sini juga ngomonginnya sama. Silahkan dating, tapi sambil improving diri kamu. Aku ngelihat di sini kamu akan ketemu orang-orang baru, atau kalau yang udah siap dating ya. Kalau yang belum, aku ngelihat you will eventually maybe traveling. Kamu lagi kepikiran mungkin traveling, dan mungkin yang di sini sebenarnya kartunya very positive, dan di sini ada death is about transformation, it's also an ending of a journey. Dan ada justice di sini aku ngelihat lebih ke arah justice itu kan fairness ya. So berikan justice itu kepada diri kamu. Kalau selama ini kamu ngerasa relationshipnya tidak fair, mungkin kamu diputusin sebelah pihak, sebenarnya ya yang namanya putus itu idealnya memang dua-duanya mau ya, tapi kita tidak bisa selalu mencari kondisi yang ideal untuk kita memutuskan sesuatu. Mungkin dia lebih siap, atau mungkin dia yang lebih merasa tidak cocok, sedangkan kamu masih kayak keep pushing. You cannot push someone who doesn't want to be with you, gitu loh. Kamu tidak bisa memaksa orang untuk bersama kamu saat dia tidak mau, gitu loh. Karena buat apa juga kamu memaksa? Yang namanya pemaksaan itu kan hati nggak bisa dipaksa. Jadi di sini kalau kamu merasa keputusan itu unfair, itu sepihak, mungkin kamu harus lebih banyak belajar tentang like diri kamu sendiri. Kenapa, ada apa dalam hubungan itu? Maybe you have too much expectation. Mungkin ada hal dalam diri kamu yang mungkin tanpa kamu sadari membuat orang tidak nyaman sama kamu, atau sebaliknya dari awal misalnya. Karena aku pernah dapat situasi seperti itu. Dari awal si cowoknya itu sebenarnya setengah-setengah, tapi si ceweknya ngambet, sampai akhirnya si cowoknya ya udah coba. Tapi yang namanya kayak gitu tuh dasarnya udah nyoba, apalagi ini cowok ya. Ya akhirnya si cowoknya ngerasa perasaannya tidak bertumbuh. Cowok itu especially laki-laki, dia harus mau dulu banget dari awal sama kamu kalau kamu cewek. Kalau enggak bisa. Okay, so you need more experience, you need more knowledge about relationship, about yourself, supaya kamu bisa menciptakan the sun. Sun is matahari itu kan menyinari ya. It's menghangatkan kita, membuat bunga bermekaran, membuat like we all need sun. Dan sun itu juga digambarkan untuk seseorang yang happy sama dirinya sendiri. So dia tidak bergantung sama orang lain untuk dia bahagia gitu. So aku ngelihat di sini message-nya sangat kental ke learning about relationship skill. Dan yang tadi aku bilang, kamu juga ada beberapa dari kalian yang mungkin lagi berpikir untuk traveling, or beberapa dari kalian juga aku ngelihat bakal ketemu orang jauh. Orang jauh di sini nggak harus orang asing ya, tapi bisa jadi orang luar pulau, atau orang yang pokoknya tempat tinggalnya jauh sama kamu, yang kemungkinan jadi potensi buat kamu, potensial partner buat kamu. Tapi ingat ya, ini general reading, jadi ini tidak berlaku untuk semuanya. What else? Three and three.
three is buat aku, 3 itu is about growth, pertumbuhan. Jadi kalau kamu pingin relationship kamu sukses ke depannya, berarti kamu butuh apa? Kamu butuh paham tentang relationship itu sendiri. Kamu butuh paham tentang kontribusi dari diri kamu. Bagaimana kamu menghadapi pasangan, bagaimana kamu mengenali pasangan, apa yang men-trigger kamu selama ini gitu. Istilahnya yang benar itu relationship makes you conscious. It doesn't make you happy, it makes you conscious. Kamu itu akan happy dari conscious itu, dari kesadaran itu, gitu loh. Kalau kamu sadar apa yang kamu inginkan, kamu bisa dengan fokus memilih apa yang kamu inginkan. Kalau kamu paham tentang hubungan, bagaimana menjalani hubungan yang baik, atau memilih pasangan yang baik, kamu nggak akan kesulitan buat jalaninnya. Jadi kunci utamanya di sini adalah kesadarannya dulu. Star. Dan star di sini entah kenapa I have a good feeling. This is not only about healing, tapi di sini ada the sun dan di sini ada star. Aku melihat sebenarnya ini momen bagus banget buat kamu belajar tentang dating seriously. Karena ini ngomongin juga, take yourself out on a date. Jadi aku ngelihat di sini kamu lagi di masa you are attractive. Kamu itu menarik di mata lawan jenis. Apalagi kalau kamu poles diri kamu dengan skill, kamu poles diri kamu dengan pengetahuan tentang diri, pengetahuan tentang relationship, kamu akan jauh lebih menarik lagi, gitu loh. Orang akan nyaman ngobrol dengan orang yang memahami dirinya. Orang akan nyaman ngobrol dengan orang yang bisa menghargai orang lain. It's about value. So makanya aku bilang dari awal, ini adalah momen kamu untuk bertransformasi diri. Belajar tentang diri kamu, belajar tentang relationship, apa yang dibutuhkan. Dan kamu akan di sini ada the star yang your wish come true. Jadi kayak apa yang kamu inginkan nantinya itu akan datang. So, sekarang waktunya adalah preparing yourself, mempersiapkan diri kamu untuk sesuatu yang akan datang. Yang datang ini tergantung dari usaha kamu ya. Apakah kamu mampu untuk punya skill yang baik untuk bisa menjalani hubungan yang baik? Apakah kamu punya kemampuan untuk mengenali seseorang, pasangan? Kamu mampu menjalani hubungan, kamu tahu hubungan yang sehat itu seperti apa yang bisa kamu berikan? Dan belajar dari kesalahan kamu masa lalu. Apa yang menjadi penyebab kesalahan kamu masa lalu? Belajar dari situ. Supaya kamu tidak mengulanginya lagi. Dan saat seseorang itu punya banyak pengetahuan, punya banyak skill tentang dirinya, tentang kehidupan, tentang relationship, itu akan bukan menambah, bahkan itu poin aslinya, gitu, dasarnya. Kalau kita cuma bilang outer beauty, kecantikan dari luar, itu semu. Karena pada akhirnya saat kamu bersama seseorang lagi dan lagi, it's not only because of your beauty, outer beauty, but it's about who you are inside. Siapa kamu dalamannya. Oke? Kita lihat video lanjutannya yang bisa kamu nonton di membership. Yang belum member, kalian bisa member dulu untuk lihat video kelanjutannya. Oke, ya kalian bisa klik link yang ada di bawah video ini untuk join ke membershipnya. Oke, so thank you so much guys for watching and I'll see you next video. Bye. Oke, sekarang kita ke nomor 4, energi percintaan kamu.
let them go. Aku ngelihat di sini masih ada sesuatu hal di diri kamu yang masih mungkin belum bisa kamu terima. You already have all the answers. Voyage. Sebetulnya jawabannya itu sudah ada di dalam diri kamu, tapi mungkin masih kamu deny. Sun. Kadang kebahagiaan itu bukan yang kita sangka menjadi sebuah kebahagiaan. Kadang kita merasa kita akan bahagia nih sama orang ini. Sebenarnya bukan kita merasa. Itu karena kita menganggap orang ini menjadi kebahagiaan kita. Padahal realitanya belum tentu seperti itu. Oke. The Wheel, Temperance, The World. Wow. 3 major arcana. So this is something big. And 9 of Cups. Ini menandakan bahwa kamu harus melewati fase ini untuk mendapatkan kebahagiaan yang kamu inginkan. Apalagi di sini ada The Sun, bagus. Oke. Yang tadi aku bilang, apa yang kita anggap menjadi kebahagiaan, sometimes it is not what we think it is. It is not. It is just not. But we think it is. Kita menganggap itu adalah kebahagiaan, padahal sebenarnya bukan. 5 of Wands. So di sini aku ngelihat adanya konflik batin, atau mungkin kamu sedang ada di dalam sebuah hubungan yang tidak sehat. Apapun masalah kamu masih belum mampu untuk membiarkan dia pergi atau membuat dirimu yang pergi. You still stuck in a situation. Either kamu sekarang single ataupun tidak, kamu stuck di dalam satu masalah, di dalam satu keadaan yang mana membuat hidupmu tidak berjalan dengan baik. Ada masalah konflik di dalam diri kamu, apapun itu. Karena aku tidak tahu kamu secara personal masalah kamu. That's why beda ya, kalau aku coachingin orang langsung, aku readingin orang langsung, itu kan aku tahu masalah dia apa. Beda sama kalau aku reading general seperti ini. So that's why I cannot point out. Okay? Sebetulnya semua jawaban itu sudah ada. Atau mungkin beberapa dari kalian sudah tahu apa yang harus kalian lakukan, tapi selalu bilang sama diri sendiri itu, aduh aku gak bisa. There's so many people say that to me, I just cannot. I say no, it's not that you cannot, you just don't want. It's not like you cannot do it, but you just don't want to do it. Walaupun mereka masih bilang, enggak, aku gak bisa. Kamu tuh bukan gak bisa, kamu gak mau. Sometimes suffering is not because kamu gak bisa keluar dari situasi.
Tapi karena kamu tidak mau untuk melihat alternatif yang lain. So you keep telling yourself that you cannot. Okay? The wheel di sini ibaratnya roda. Ada roda yang ada ganjelan, misalnya kamu tuh roda lagi berputar ketemu batu, tak batunya gede. So kamu gak bisa jalanin roda itu sebelum kamu singkirin dulu batunya. Itu yang terjadi sama kamu. Jadi rodamu tidak berjalan, roda kehidupanmu tidak berjalan. Karena ada hal yang temperance ini aku ngelihat sesuatu yang sudah lama ada di dalam diri kamu. Apapun itu. Sesuatu yang sudah lama ada di dalam diri kamu. Yang belum bisa kamu lepaskan. Aku ngelihat the world di sini sebagai liberation. It's the end, it's the moksha. It's like it's the end of something. It's a completion card. Liberating. Kamu belum mampu untuk keluar dari masalah itu. Kamu belum mampu untuk bisa melepaskan apapun yang harus kamu lepaskan. Entah itu orang, entah itu situasi, entah itu kemarahan yang ada di dalam dirimu sendiri. Apapun itu. That's why sebenarnya dengan kartu kayak gini aku sih saranin kamu coaching. Biar aku juga jadi tahu masalah kamu intinya apa yang harus diberesin, apa yang harus kamu, ada mindset kamu yang harus dirubah. Dan ini kelihatannya kamu gak bisa ngelakuin sendiri. Apa yang tidak kamu pahami ya tidak akan kamu pahami kecuali kamu dibimbing sama orang, dikasih tahu masalah kamu apa, kenapa kamu mikirnya kayak gini, seharusnya tuh bagaimana. Berarti kan kamu butuh dibukain kesadarannya sama orang. Untuk bisa dapat kesadaran sendiri itu lama banget sih. Lama banget, dan kalau menurutku tidak semua orang capable untuk itu. Makanya dari zaman bahla pun kita butuh yang namanya guidance, kita butuh yang namanya guru. Karena tidak semua hal dalam diri kita itu kita sadari. Makanya disebutnya alam bawah sadar. Yang gak disadari gimana diberesinnya. Pengetahuannya gak ada. Gimana bisa dapat solusi? Karena pengetahuannya gak ada. Gitu loh. Aku banyak menemukan orang-orang dalam situasi seperti ini. Sampai akhirnya mereka mampu untuk bisa melepaskan itu dari dirinya. Ya memang dengan proses ya, gak ada yang jadi langsung. Gak akan pernah ada yang instan. Semua itu butuh proses, apalagi diri. Makan aja mesti dikunyah dulu. Kalau gak perut kamu bisa bahaya. Pencernaan kamu gak akan baik kalau kamu makan gak dipakai dikunyah kan gitu. So, di sini ada Nine of Cups. Aku ngelihat ini. Ini tentang liberation, bagaimana melihat kebahagiaan. Dan yang aku suka bilang, semua jawaban itu sudah ada di dalam diri kita. Tapi kita nggak mampu mengaksesnya ke alam bawah sadar itu tanpa bantuan kita di-guide untuk melihat cahaya. Ya jadi ibaratnya kamu butuh guidance untuk melihat cahaya. Sedangkan kamu nih masih ibaratnya apa yang pun yang kamu lihat selalu gelap gitu. So you need guidance. Kamu butuh pembimbing yang bisa membawa kamu melihat cahaya. Yang pada akhirnya kamu akan mendapatkan atau ya kamu bisa merasa dan mendapatkan kebahagiaan apa yang kamu mau. Dan selama ini bukan cuma soal apa yang kamu mau. Tapi kamu tahu gak sih yang namanya insight, yang namanya enlighten. Saat kamu dibukakan pikiran. Banyak loh klienku yang ngomong gini, gila ya coach, coba dari dulu gue ngerti apa yang lo ngomongin. Gue gak perlu ngerasain sengsara berlarut-larut. Sekarang gue paham selama ini, berarti inilah kebodohan gue. Dan mereka bisa ngetawain dirinya sendiri pada akhirnya. Bodohnya gue dulu gak ngerti ini, makanya gue mikirnya begini.
Dan itu terjadi sama banyak klienku yang mereka akhirnya ngerti apa yang namanya kebahagiaan. Mereka akhirnya bisa melewati si batu itu, disingkirin tuh mereka bisa. Kenapa? Pada akhirnya mereka melihat yang namanya, itu yang disebut dengan pencerahan. Itulah yang disebut dengan kita akhirnya memahami sesuatu yang selama ini kita gak paham sama sekali. That's why kita suffering, that's why kita menderita. Karena ketidaktahuan kita sendiri. So, aku ngelihat di sini ini lebih ngomongin bukan tentang relationship kamu, tapi justru tentang bagaimana kamu melihat hubungan, bagaimana kamu melihat yang namanya tersakiti, disakiti. Ya mungkin kamu milih orang yang salah karena kamu gak bisa milihnya. Mungkin selama ini ada hal di dalam diri kamu yang akhirnya menarik energi orang-orang seperti itu. Kan berarti harus ada perubahannya dari diri kamu. Supaya kamu bisa mencari yang benar buat kamu. Supaya kamu bisa menarik orang yang menghargai kamu. Supaya kamu bisa menarik orang yang mencintai kamu. Tapi sebelum kamu bisa narik ini semua, kamu harus belajar tentang mencintai diri kamu dan menghargai diri kamu dulu. Baru kamu bisa menarik hal yang sama. Paham gak? So, aku belum ngelihat masalah relationship sama sekali di sini. Tapi aku ngelihat lebih ke kamu belajar untuk bagaimana menarik itu semua harus mulai dari diri kamu. Aku tidak bicara menarik di sini soal LOA ya, sama sekali nggak ada LOA yang diomongin di luar kebanyakan, nggak ada hubungannya. Aku cuman bicara tentang LOA, like premis dasar makna dari law of attraction itu sendiri adalah kamu menarik siapa kamu. Kalau kamunya benar, ya kamu akan narik yang benar. Kalau selama ini yang kamu tarik salah, nah, yang narik siapa? Kamu kan? Kalau yang kamu tarik salah, berarti ada energi kamu yang salah. No? Makanya menarik yang begitu. Ya kan premisnya begitu, LOA. Kamu menarik siapa kamu. Right? So, yang harus diberesin yang mana? Iya, kamunya. Jangan takut atau malu merasa diri kita ini ada masalah. Justru karena kita tahu kita ada masalah, itu sehat. Berarti kita sadar nih, gue ada masalah. Ya udah, cari orang yang bisa bantu. Sama kayak kamu sakit, kamu cari dokter. Minta obat sama dokter, minta resep kan? Sama. Oke? So, untuk lanjutannya kita lihat di video lanjutannya. Yang belum member, kalian bisa member dulu untuk lihat video lanjutannya. Klik link yang ada di bawah video ini untuk lihat untuk lihat video lanjutannya. Aku akan baca lebih lanjut lagi. Okay, so thank you so much for watching and I'll see you next video.